Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel Global Oceanic. Setelah sebelumnya saya menerangkan mengenai pasut kesetimbangan atau pasang surut kesetimbangan, sehingga diperoleh tinggi muka laut berdasarkan pasut kesetimbangan atau kesetimbangan antara hidrostatik dengan gaya pembangkit pasut. Maka kali ini saya akan menerangkan mengenai model harmonik pasang surut tersebut, yang mana sebelumnya telah diperoleh dari pasut kesetimbangan. Kita rubah modelnya menjadi model yang harmonik. Tujuan model harmonik pasang surut adalah pertama, memudahkan dalam merepresentasikan gerakan pasang surut atau perubahan muka air laut terhadap waktu. Yang kedua adalah menjelaskan persamaan tinggi muka air laut dalam persamaan gelombang atau persamaan harmonik. Yang ketiga, menjelaskan komponen-komponen harmonik pasang surut. Yang keempat adalah tujuan model harmonik adalah menjadi dasar bagi analisa data pasang surut, yaitu untuk mendapatkan konstanta harmonik pasut berupa amplitude A dan kelambatan fase atau G pada masing-masing harmonik. Tujuan yang terakhir adalah menjadi suatu dasar dalam melakukan prediksi pasang surut. Model harmonik pasang surut ini pertama kali diusulkan oleh Thomson atau Lord Kelvin pada tahun 1882, yang kemudian dikembangkan oleh Darwin tahun 1901 dan Dodson di tahun 1921. Persamaan 1 ini adalah persamaan tinggi muka air laut yang diperoleh dari kesetimbangan pasut. Kita lihat di persamaan ini banyak parameter yang harus dimasukkan, seperti sudut deklinasi matahari atau bulan, kemudian lintang pengamat, kemudian sudut waktu bulan atau matahari saat melintasi meridian pengamat, kemudian lingkaran waktu bulan atau matahari yang diukur ke barat dari meridian Greenwich, ini juga sama dengan sudut waktu ya, dan lambda atau meridian pengamat atau bujur pengamat. Dan yang terakhir adalah faktor K, yang mana faktor K ini menjabarkan perbandingan antara massa bulan dengan massa bumi terhadap jari-jari bumi dan jarak antara bulan dan bumi. Nah, tinggi muka air laut pada persamaan 1 ini sangat rumit, karena hanya untuk mengetahui tinggi muka air laut pada saat T atau saat tertentu, kita harus mengetahui terlebih dahulu lintang pengamat, kemudian deklinasi matahari dan bulan, kemudian sudut waktu benda langit bulan dan matahari, yang mana keduanya adalah fungsi waktu. Jadi ini adalah tidak praktis bila kita ingin merepresentasikan tinggi muka air laut terhadap waktu. Oleh karena itu dibuatlah suatu model yang sifatnya itu harmonik atau teratur, yang berupa fungsi sinusoidal atau persamaan gelombang, yaitu tinggi muka air laut itu adalah penjumlahan 16 gelombang. Jadi sigma n, n-nya itu adalah atau ada 16. Jadi setelah kita melihat persamaan dasar dari fungsi harmonik atau fungsi sinus atau kosinus, selanjutnya mari kita melihat komponen apa saja pada pembentuk muka air laut ini. Untuk memudahkan
nama-nama komponen harmonik pasut, maka Sir William Thomson dan Sir George Darwin pada abad 19 dan awal abad 20 telah mengajukan penamaan komponen-komponen harmonik pasut yang dikenal sebagai komponen harmonik pasut dasar, karena komponen pasut selanjutnya dikembangkan oleh Dodson. Awalnya itu adalah huruf S dan M, di mana S itu menunjukkan solar atau matahari, M adalah moon atau bulan, lunar, sedangkan angka kecil 1 menunjukkan pasut diurnal dan angka 2 menunjukkan pasut semi diurnal. Jadi ada 11 komponen pasut, baik semi diurnal, diurnal maupun long period atau periode panjang. Mari kita lihat satu-satu. Di sini ada M2. M2 itu adalah komponen pasut semi diurnal karena gaya tarik bulan dengan periodenya setengah hari bulan rata-rata atau lunar day. Jadi dalam satu hari ada 2 kali pasang surut karena gaya tarik bulan. Kemudian S2 mirip dengan M2, itu dalam satu hari terjadi 2 kali pasang surut karena gaya tarik matahari. Selanjutnya N2 adalah komponen lunar eliptik semi diurnal karena bergantung pada perubahan jarak. Kemudian K2 itu adalah komponen pasut semi diurnal yang disebut luni-solar deklinasional yang bergantung pada perubahan deklinasi bulan dan matahari. Selanjutnya silakan baca sendiri, ada K1, O1, P1, Q1, MF. MF adalah komponen pasut periode panjang, yaitu periode tiap 13,661 hari, atau komponen pasut lunar fortnightly tide atau variasi bulanan deklinasi bulan. Lanjut, jika orbit bumi dan bulan berbentuk lingkaran bukan elips dan terletak pada bidang yang sama dengan bidang khatulistiwa, atau bidang orbit ini tegak lurus pada bidang sumbu rotasi bumi, maka sebenarnya komponen pasut hanya M2 dan S2, tapi kenyataannya tidak. Jadi kita tahu bahwa bentuk orbit adalah elips, kemudian juga ada sudut deklinasi dan juga ada kemiringan sumbu bumi, sehingga komponen pasut ini berkembang. Tidak hanya M2 atau S2, tapi ada komponen lainnya. Nah, komponen tambahan ini didapat dengan menggabungkan 2 pasut utama yang frekuensi atau kecepatan sudutnya berbeda, namun amplitudonya sama, sehingga menghasilkan komponen harmonik pasut yang baru. Contohnya adalah M2 dan S2 yang mana memiliki frekuensi 1,9322 seharinya dan 2 seharinya untuk S2, maka terjadi 2 komponen ini berinteraksi sehingga menjadi gelombang baru dengan frekuensi modulasi sebesar 0,0678. 0,0678 ini diperoleh dari selisih frekuensi M2 dengan S2, sehingga dengan frekuensi modulasi sebesar ini menjadi periode komponen baru ini 14,75 hari yang disebut dengan siklus 2 mingguan. Nah, komponen pasut yang baru ini disebut dengan MSF atau komponen pasut periode panjang dengan variasi atau disebabkan oleh variasi deklinasi bulan, sehingga periodenya itu
ada yang mendekati 0 dan ada yang maksimum. Ini contohnya M2, komponen M2 atau gelombang M2 dan gelombang S2 saling berinteraksi menimbulkan gelombang baru yang disebut gelombang MSF dengan periode 29,5 hari. Jadi periodenya berubah atau frekuensinya menjadi lebih kecil atau berubah. Adalah tadi disebutkan modulasi frekuensi, ada juga proses modulasi amplitudo, di mana gelombang harmonik pembawa, ya, gelombang carrier pembawa dengan frekuensi yang lebih tinggi membawa gelombang dengan amplitudo dan frekuensi yang lebih rendah, sehingga nantinya dari hasil amplitudo ini menghasilkan gelombang. Ada dua gelombang, di mana gelombang aslinya tetap ditambah dua gelombang baru yang mana disebut sideband. Sideband itu batas atas, batas bawah, yang merupakan penjumlahan dan pengurangan dari dua frekuensi yang bermodulasi. Contoh komponen M2, kita tahu M2 itu adalah orbitnya itu adalah lingkaran dan masih sejajar dengan ekuator. Itu sebenarnya dipengaruhi oleh elipsitas orbit. Jadi orbitnya sudah berupa elips, bukan lingkaran lagi, yang kita sebut dengan lunar monthly atau bulanan bulan, MM. Nah, M2 dengan MM ini, komponen M2 dan komponen MM ini berinteraksi sehingga menghasilkan dua sideband atau dua gelombang yang disebut dengan gelombang atau komponen pasut N2 dan L2, yang mana kecepatan sudut N2 itu adalah selisih dari M2 dengan MM, dan sedangkan L2 adalah batas atas atau kecepatan sudut L2 adalah penambahan dari kecepatan sudut M2 ditambah kecepatan sudut MM. Selanjutnya adalah komponen S2. S2 itu matahari, ya. Itu berinteraksi, kan tadi S2 itu orbitnya masih berupa lingkaran yang tegak lurus atau sejajar dengan ekuator. Itu dipengaruhi oleh elipsitas orbit bumi mengelilingi matahari yang berupa elips atau disebut SA. SA itu adalah solar annual, yang mana solar annual ini adalah revolusi bumi mengitari matahari dengan kecepatan sudut sebesar 0,041. S2 dan SA berinteraksi sehingga menimbulkan gelombang baru atau komponen pasut yang baru yang disebut dengan T2 dan R2. T2 itu larger solar elliptic, R2 smaller solar elliptic, di mana kecepatan sudutnya untuk T2 adalah merupakan penambahan S2 ditambah SA, sedangkan untuk R2 adalah pengurangan, jadi S2 dikurangi SA. Lanjut komponen M1 atau komponen diurnal itu dipengaruhi oleh perubahan deklinasi bulan, sehingga menimbulkan dua komponen pasang surut yang baru yang kita sebut O1 dan K1 dengan kecepatan kedua sideband atau batas atas untuk O1 dan batas bawah untuk K1. Untuk S1 dipengaruhi oleh SA sehingga menimbulkan dua gelombang baru atau dua sideband berupa P1 dan K1.
Ini kecepatan sudutnya. Nanti di sesi terakhir kita akan melihat kecepatan sudut dari masing-masing komponen pasut. Demikian seterusnya untuk komponen pasut yang lainnya, yang mana merupakan interaksi dari komponen-komponen pasut dasar lainnya. Baik, Dodson ya, sebagaimana persamaan 3 itu merepresentasikan muka laut equilibrium sebagai sejumlah n gelombang harmonik individu. Jadi HT atau H saat T adalah 1/G. Nah, di sini ada masih ada 1/G, di mana G itu adalah percepatan gravitasi dikali amplitudo relatif atau Cn dikali faktor skala atau S dikali G konstanta Dodson, kemudian dikali F itu adalah fungsi lintang, dikali kosinus. Nah, di sini kosinusnya adalah kosinus fase sudut Vn atau masing-masing V pada saat T ditambah lambda atau longitude D1 itu adalah bilangan Dodson. Baik, selanjutnya karena adanya regresi nodal bulan, yaitu pergeseran nodal bulan dengan periode 18,6, maka nilai amplitude dan nilai fase rujukan Vn ini harus dikoreksi karena faktor nodal dan pergeseran fase nodal, sehingga persamaan tadi berubah menjadi persamaan 6 atau persamaan 7, di mana persamaan 6 adalah gelombang tunggal, sedangkan persamaan 7 adalah hasil superposisi dari masing-masing gelombang. Kita lihat bahwa tinggi suatu T di persamaan 7 merupakan sigma dari Fn dibagi G dikali C kali G kali F kali kosinus. Nah, di sini sudah muncul nilai U, UT, UN. Jadi U ini merupakan koreksi terhadap Vn, omega N kali T itu adalah kemajuan fase, sedangkan Fn di awal tadi merupakan koreksi atau faktor koreksi untuk amplitudo. Di sini masih muncul percepatan gravitasi ya di persamaan 7. Nah, ini kita lihat, ini persamaan 9 yang ditulis atau dikemukakan oleh Cartwright. Jadi ada dua besaran ya di dalam sigma ini. Pertama besaran sudut kosinus dan besaran non sudut. Besaran non sudut ini SHF. SHF di model harmonik pasang surut pengamatan atau sebenarnya itu SHF ini menjadi nilai amplitudo pasang surut yang bergantung pada letak pengamatan. Jadi tidak bergantung pada waktu atau lintang, tapi menjadi suatu komponen pasut. Kemudian yang di dalam kosinus ini nanti muncul suatu nilai kelambatan fase karena nilai V atau fase rujukan ini. Jadi fase rujukan tadi atau Vn saat T0 itu selain dikoreksi karena fase nodal, juga dikoreksi karena kelambatan fase. Baik, mari kita bahas satu-satu komponen atau parameter model harmonik pasut tadi. Pertama, kita perkenalkan dengan longitude. Longitude kalau bahasa sehari-hari itu adalah bujur atau sudut waktu, titik astronomi. Itu dinyatakan dengan huruf S, H, Pn dan Ps.
yang masing-masing merupakan fungsi waktu dan memiliki satuan derajat, ya, derajat. ST adalah longitude bulan saat T, kemudian HT adalah longitude matahari saat T. Jadi tadi ada sedikit bingung, jadi H ini dalam hal ini longitude itu adalah longitude matahari saat T. P saat T adalah perigi bulan. N saat T adalah negatif longitudinal nodal, naik rata-rata bulan di ekliptika saat T. Kemudian ada PS atau longitudinal perihelion matahari. Nah, untuk apa longitude ini? Longitude ini digunakan untuk menghitung fase rujukan equilibrium dari masing-masing komponen pasut atau menentukan besarnya V masing-masing komponen pasut. P0 itu disebut epok, ya, epok rujukan. Biasanya dipilih tanggal 1 Januari jam 00. Nah, ini rumusnya seperti ini. S, H, T, N, dan PS. Nah, nanti cara menghitungnya, T-nya, T atau T0 nya itu dikonversi dulu ke penanggalan Julian atau bilangan Julian, kemudian dikali 24. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk Admiralty, perhitungan Admiralty itu T0 nya itu biasanya tanggal tengah pengamatan. Nah, silahkan dicoba sendiri pakai kalkulator. Jangan lupa perhatikan kabisat jumlah hari karena kabisat di tiap tahunnya. Lanjut, fase komponen pasut apa? Yaitu fase terujukan komponen pasut equilibrium masing-masing komponen pada saat T0. Ini rumusnya sebagaimana ditulis di persamaan 10, ya, di mana D2, D3, D4, D5, D6 adalah bilangan Dudson. Nah, Pi ini ditulis, Pi ini besarnya kelipatan 90, ya, untuk mengubah suku sinus menjadi kosinus. Kemudian nantinya Vn itu karena Vn saat T diperlukan selain jam 00 1 Januari, maka Vn saat T0 itu harus ditambahkan dengan omega N dikali T, di mana omega adalah kecepatan komponen masing-masing pasut, masing-masing komponen pasut pada saat T, yaitu rentang waktu sejak T0. Selanjutnya Vn saat T0 disebut argumen astronomi. Besarnya nanti bisa dilihat di tabel berikut ini. Contoh konstanta atau komponen M2 itu besarnya argumen astronomi adalah minus 2 dikali S ditambah 2H. Kecepatan sudutnya menjadi 28,984. Jadi kita nggak usah lihat rumusnya, langsung bentuk jadinya saja. Contoh M2 kecepatan sudutnya 28,984, kemudian Vn nya adalah minus 2S ditambah 2H. Jadi ada cara bacanya, itu ada 3 kolom. Pertama itu kolom komponen semi-diurnal, diurnal, dan long period. Kemudian kolom kedua cara menghitung Vn atau argumen astronomi, dan kolom yang ketiga adalah kecepatan sudut atau omega untuk masing-masing komponen. Lanjut, komponen kecepatan sudut komponen harmonik, masing-masing komponen harmonik itu dihitung dari sini. Ini sekadar basic atau dasar teorinya. Kita mengenal frekuensi itu adalah kebalikan periode atau kecepatan sudut, ya, dinyatakan dengan SHPN dan PS sama dengan, mirip dengan longitude, tapi
diberi notasi titik di atasnya. Saya tidak membahas secara. Kemudian kecepatan sudut masing-masing komponen itu dihitung dengan bilangan Dudson yang dikalikan dengan nilai omega T, nilai S, H, Pn, dan PS. Untuk mudahnya kita langsung saja, seperti tadi sudah saya sebut bahwa untuk M2 itu bilangan Dudsonnya D1-nya 2, D2-nya minus 2, sehingga dihasilkan kecepatan sudut untuk M2 adalah 28 poin atau 984 derajat per jam. Contoh untuk yang terakhir ya, contoh SSA atau periode matahari semi anual atau periode panjang setengah tahunan, itu kecepatannya itu adalah 0,082. Kalau mau menghitung sendiri dipersilahkan. Di sini bilangan Dudsonnya, contoh untuk SSA itu D3-nya 2. Jadi tinggal masukkan aja D3 itu apa? Oh, ini H. Jadi 2 dikali H. Jadi hitung sendiri H titiknya berapa. Nanti akan didapat 0,082 derajat per jam. Ini untuk komponen pasut shallow water atau perairan dangkal. Silahkan diambil. Jadi untuk komponen pasut, contohnya untuk komponen pasut 2SM2, kecepatan sudutnya itu 31,016 derajat per jam. Periodenya berapa? Periodenya itu 11,61 jam. Untuk mendapatkan periode itu mudah saja. Jadi ini dikali 24 jam, jadi 31 dibagi 360 dikali 24 nanti menghasilkan 11,61 ya. Demikian seterusnya sampai MK3. Jadi sekarang kita sudah memiliki nilai masing-masing komponen pasut, ada 16, nilai Vn maupun nilai omega N. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai koreksi nodal bulan atau regresi nodal ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa nodal itu adalah titik perpotongan orbit bulan dengan bidang ekuator bumi, dan pergeserannya atau regresinya itu ke arah barat dengan periode 18,61 tahun. Walaupun efeknya itu kecil, tapi efek modulasi pada pasut equilibrium tetap harus diperhitungkan. Nanti kita lihat besarnya berapa. Jadi koreksi nodal atau ada dua, yaitu faktor nodal dan koreksi fase nodal. Untuk faktor nodal besarnya itu di sekitar angka 1, sedangkan untuk fase pergeseran fase nodal atau pergeseran fase rujukan karena nodal itu juga besarnya sangat kecil. Untuk lebih lengkap bisa lihat di tabel berikut. Ini contohnya M2, komponen M2 atau gelombang M2 dan gelombang S2 saling berinteraksi menimbulkan gelombang baru yang disebut gelombang MSF dengan periode 29,5 hari. Jadi periodenya berubah atau frekuensinya menjadi lebih kecil atau berubah. Selanjutnya contoh konstanta atau komponen M2 itu besarnya argumen astronomi adalah -2 dikali S ditambah 2H.
kecepatan sudutnya menjadi 28,984. Jadi kita nggak usah lihat rumusnya, langsung bentuk jadinya saja. Contoh M2 kecepatan sudutnya 28,984, kemudian Vn nya adalah minus 2S ditambah 2H. Jadi ada cara bacanya, itu ada 3 kolom. Pertama itu kolom komponen semi diurnal, diurnal, dan long period. Kemudian kolom kedua cara menghitung Vn atau argumen astronom. Nah, ini kita lihat, ini persamaan 9 yang ditulis atau dikemukakan oleh Cartwright. Jadi ada 2 besaran ya di dalam sigma ini. Pertama besaran sudut kosinus dan besaran non sudut. Besaran non sudut ini SHF. SHF di model harmonik pasang surut pengamatan, atau sebenarnya itu SHF ini menjadi nilai amplitudo pasang surut yang bergantung pada letak pengamatan. Jadi tidak bergantung pada waktu atau lintang, tapi menjadi suatu komponen pasut. Kemudian yang di dalam kosinus ini nanti muncul suatu nilai kelambatan fase karena nilai V atau fase rujukan ini. Jadi fase rujukan tadi atau Vn saat T0 itu selain dikoreksi karena fase nodal, juga dikoreksi karena kelambatan fase. Nah, gambar 2 ini menunjukkan atau menjelaskan pengertian kelambatan fase. Jadi fase pengamatan itu sebenarnya lebih lambat atau terlambat dibandingkan fase equilibrium atau fase teoritis atau fase yang telah dijabarkan pada teori statis. Jadi pengertian kelambatan fase ini dijelaskan dalam teori dinamik pasut. Baik, Dodson ya, sebagaimana persamaan 3 itu merepresentasikan muka laut equilibrium sebagai sejumlah n gelombang harmonik individu. Jadi HT atau HT adalah 1/G. Nah, di sini ada